memang yang cukup PR itu adalah ngebuat ambience sih. Ya. Karena itu tergantung konsep kita juga sih di awal. Ya. Makanya kalau kita dari awal itu nggak tahu konsepnya mau kemana tuh agak susah. Jadi nanti di tengah-tengah tuh kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang kita jadi begini, terus tiba-tiba bikin acara yang jadinya brandnya nggak ada nyawanya gitu. Kayak ini mau kemana brandnya gitu. Ya. Jadi susah dikenal. Halo teman rasa, saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, akar kuliner Nusantara. Dalam sebuah usaha banyak aspek yang perlu diperhatikan dengan baik agar perkembangan bisnis berjalan dengan lancar. Terlebih pada usaha kuliner. Selain cita rasa kuliner yang menjadi hal utama, dibutuhkan juga strategi yang tepat untuk memajukan usaha yang kita miliki. Karena sebenarnya berbisnis kuliner bukan hanya menawarkan rasa, tetapi juga bisa jadi ambience gitu ya, persepsi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana strategi atau tips and tricks, kurang lebih seperti itu, cara menjalankan bisnis kuliner. Telah hadir di studio Aku Rasa seorang narasumber yang luar biasa pengalamannya di bidang konsultan F&B. Beliau adalah Bang Vano atau nama lengkapnya Arafifano Rahmadi. Betul, Pak. Biasa dipanggil Bang Rahmat. Bang Vano ya. Iya, Pak Fajar. Apa kabar? Baik, Pak Fajar. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bisnisnya gimana? Lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Kuliner itu, teman rasa, kuliner adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan sektor kuliner menyumbang 42% dari kontribusi ekonomi kreatif kepada perekonomian secara global. Nah, jadi kurang lebih ketika orang ingin masuk ke bisnis, biasanya pilihan pertama atau yang mayoritas itu bisnis kuliner. Betul. Gitu ya. Nah, tentunya kemudian ini perlu siasat gitu. Karena makin banyak orang dan mungkin boleh dibilang bisa masuk dengan mudah gitu ya. Persoalannya mau bertahan berapa lama gitu. Ya. Bang Vano, boleh cerita nih sejak kapan mendeklarasikan sebagai konsultan F&B? Oke, Pak Fajar. Jadi kalau jadi konsultan sebenarnya baru setahun kali ya, setahun 2 tahun mungkin, nyentuh 2 tahun. Jadi berawalnya itu memang kita dari PSBB, zaman-zaman COVID itu kan semua lockdown. Cerita simpelnya, singkatnya itu kita saat lockdown, kebetulan aku dulu punya coffee shop yang udah beberapa tahun. Cuman karena lockdown kita tutup. Terus aku kepikiran gimana kalau misalnya saya bisa bagiin resepnya ke UMKM, terutama yang terdampak di saat itu. Akhirnya aku kepikiran, gimana kalau misalnya kita jual resep aja nih, resep kopi kekinian. Nah, kebetulan di saat itu coffee shop aku nggak pakai mesin kopi, Pak. Jadi benar-benar manual. Nah, jadi itu juga kita harus ngasih tahu ke masyarakat ternyata bisa loh bikin kopi itu nggak pakai mesin kopi asal tahu tekniknya. Nah, dari situ alhamdulillah tuh kita kalau total keseluruhan siswa ada 30.000 siswa, Pak. 30.000? Total 30.000 siswa. Online ya? Online, betul. Ada offline juga sih di 2 tahun kemudian itu ada offline-nya juga. Tapi mostly sih dia dimainnya di online. Nah, karena banyak permintaan customer juga, teman-teman, murid, Bang bisa nggak bikinin coffee shop gitu? Oh bisa gitu. Nah, kalau di kita bisa, misalnya aku mau resepnya kayak gini dong, nanti kita bantu develop gitu. Nah, sekarang sih klien kita ada di Makassar. Kita lagi garap itu ada 4-5 coffee shop. Oke, menarik sekali. Kalau bicara coffee atau kopi ya, warung kopi, coffee shop, cafe, rasanya memang hari ini menjamur lah, gitu ya, bisnis-bisnis kopi ini, gitu. Yang ini yang menariknya, yaitu teman-teman ingin mengangkat
kopi Indonesia, gitu ya. Saya ingat dulu saya punya tagline, punya program di Badan Ekonomi Kreatif, kopi itu digiling bukan digunting. Waktu itu seperti itu tagline-nya, karena kita ingin mengangkat lah gitu ya, terutama kopi Indonesia gitu. Ya akhirnya yang saya rasakan sendiri hari ini, bisnis kopi itu menjamur di mana-mana. Nah, dalam perspektif itu, Bang Vano kan juga udah terjun sendiri ya. Makin banyak kan? Bagaimana tips atau triksnya untuk membangun diferensiasi di antara sekian banyak warung kopi itu? Sebenarnya apa sih yang mestinya dijual oleh warung kopi itu? Warung kopi ya. Sebenarnya kalau mungkin di kacamata yang masih pemula mungkin sebatas kopi enak kali ya. Sebenarnya kalau kita pelajarin lebih dalam itu lebih sih dari itu. Salah satu contohnya selain rasa yang enak adalah F&B ini kan dia lebih ke bisnis service ya Pak ya, hospitality ya. Jadi memang kita juga harus bisa belajar gimana cara communication skill dengan baik ke customer, gimana kita bisa inovasi produk. Tentu juga memang core dari usaha F&B pasti dirasa sih, rasa. Tapi rasa aja nggak cukup. Kita perlu juga ngasih tahu ke masyarakat bahwa rasa kita enak misalkan, atau beda sama yang lain. Nah itu perlu perlu branding, ada perlu marketing biar orang-orang tahu. Karena menjamurnya coffee shop sekarang menjadi tantangan kita untuk bisa perang marketing, perang branding, karena rasa aja nggak cukup. Iya, betul banget. Bahkan kalau boleh merujuk pada beberapa jaringan kopi yang global gitu ya, mereka memang tidak hanya menjual kopi sebagai sebuah produk minuman, katakan begitu, tapi mereka juga menjual suasana. Betul. Mereka menjual ambience, mereka menjual interaksi dengan pengunjung lain yang datang, sehingga keterangan lampu itu ada standarnya gitu ya, kebisingan, seberapa kencang musiknya dan lain sebagainya. Betul gak itu ya? Betul. Memang yang cukup PR itu adalah ngebuat ambience sih. Karena itu tergantung konsep kita juga sih di awal. Makanya kalau kita dari awal itu nggak tahu konsepnya mau kemana tuh agak susah. Jadi nanti di tengah-tengah tuh kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang kita jadi begini, terus tiba-tiba bikin acara yang jadinya brandnya nggak ada nyawanya gitu. Kayak ini mau kemana brandnya gitu. Jadi susah dikenal. Benar. Dan saya mencatat hal yang utama itu sebenarnya terutama bagi UKM nih. Bagaimana membuat standar. Ya, mensistemikkan standar sehingga kalau kita bicara rasa ada konsistensi rasa dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kayaknya ketika kemudian usahanya berkembang, gitu kan, tentunya ada pilihan sistem ya. Yang bisa dipilih apakah itu licensing, franchising, atau branding. Ini pilihan-pilihan yang bisa diambil gitu oleh si pengusaha. Nah, mungkin bisa sharing tentang ini Bang Vano, antara pilihan-pilihan itu. Oke, biasanya kalau dari customer itu kita biasanya setidaknya ada 2 pilihan. Kita nge-create brand sendiri dari nol. Tentu kalau kita pilih jalan ini kita perlu ilmu branding, ilmu marketing, cara copywriting, pengambilan foto, banyak PR di situ. Ada juga versi satu kotak lagi tuh ambil franchise misalkan gitu, waralaba. Nah kalau ini memang dia lebih mahal, tapi kita nggak perlu create brand from zero. Tentu kan untuk create brand perlu waktu gitu. Tapi nggak semua orang juga punya biaya untuk ambil franchise. Nah biasanya tergantung masing-masing kalau itu. Nah, bedanya apa sih Bang antara franchising, licensing,
lalu ada BO ya, business opportunity. Sebenarnya ada banyak banget ya. Franchise itu sebenarnya kalau di breakdown ada banyak banget. Ada yang misal skemanya itu dapat commission dari omset misalnya. Ada yang dapat omset dari net profit, ada juga bayar yang royalty fee gitu. Itu ada macam-macam sih. Tentu itu tergantung si calon mitra atau biasanya kita sebut franchisee-nya itu melihat sebuah peluang yang ditawarkan dari pusat tersebut. Gitu sih, Pak. Ya. Nah, kalau kita kalau Teman Rasa sebagai UMKM, sebagai UKM-nya, dan kemudian ingin mengembangkan usahanya. Jadi perspektifnya kan menjadi franchisor ya, sebagai menjadi franchisor. Apa aja sih yang harus disiapkan oleh si UKM ini untuk bisa jadi franchisor? Kebetulan kita juga baru develop produk minuman akuarium gitu Pak, yang di jalan, yang harganya 5.000, yang kotaknya gede, terus tinggal diambil gitu. Itu kita develop kurang lebih 2 bulan 3 bulan, terus kita franchise-in. Jadi sebenarnya franchise itu dari konsep segmen itu juga macam-macam. Ada franchise yang start dari 3 sampai 5 juta. Biasanya tuh kayak dapat booth, meja yang segmen low gitu biasanya. Ada juga yang ratusan juta Pak, seperti yang brand-brand yang kita tahu. Nah tentu kalau itu dia udah proper banget ya, udah ada tim lapangannya, udah ada tim renovnya gitu. Nah biasanya kalau UMKM mau start franchise, menjadi franchisor, kita dipilihkan ada 2 itu tuh. Kita mau yang ngambil di segmen yang middle low atau yang middle high. Kalau middle low tentu modalnya kecil, cukup kita bikin brand, tentu ujungnya memang dirasa lagi dirasa yang enak karena ujungnya mereka akan tes produk. Baru setelah itu kita kasih sistem, contohnya paling simpelnya itu adalah kita bikin return of investment-nya berapa sih gitu. Untuk sewa lapaknya segini, untuk bayar karyawannya. Setelah itu kalau konsepnya udah ada, brandnya udah ada, terakhir tinggal dibuat proposal. Nah, PR yang terakhir adalah ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita punya franchise tersebut. Bisa juga kita iklanin lewat Instagram Ads atau Facebook Ads, seperti itu. Ya. Tadi Bang Vanu udah menjelaskan tentang bagaimana kalau UKM ingin mengembangkan bisnisnya dengan menjadi franchisor. Nah, sekarang kalau ada Teman Rasa yang ingin berbisnis dan kemudian menjadi franchisee atau mengambil franchise dari franchisor, apa aja yang harus diperhatikan oleh Teman Rasa? Yang pertama tentu kalau kita mau ngambil franchise, kita harus coba dulu produknya. Biasanya ada testing produk gitu, produknya dites. Apakah sudah sesuai apa belum? Karena takutnya kita beli franchise tiba-tiba rasanya nggak enak, padahal udah bayar, udah tanda tangan dan lain sebagainya. Tentu ujungnya dirasa. Nggak apa-apa sih kalau ada brand, biasanya kan yang harga 5 juta kan followernya masih misal let's say di bawah 10.000. Tapi kalau memang kita nyobain rasanya, terus kita lihat sistemnya nih oke, brandnya juga bagus, ngerti cara branding, ngerti cara copywriting, tentu ada peluang besar di situ. Mumpung harganya murah juga misalnya. Ini ada peluang nih di brand ini. Kita harus bisa baca ke situ juga. Dan tentu kita juga harus baca kebijakan apakah nanti kita beli franchise ditinggalin gitu kan. Karena ada juga beberapa oknum yang ambil franchise terus dilepas gitu aja. Ya, udah dapat apa itu istilahnya uang di depannya itu terus dilepas gitu aja. TV-nya gitu ya. Habis itu nggak ada support sistemnya sama sekali. Biasanya yang baiknya adalah ada satu PIC untuk tanya jawab. Ya. Biasanya juga kalau kita tuh franchise biasanya nggak ada royalty fee, jadi 100% buat mitra. Kalau kita kayak gitu. Bahkan di franchise yang terbaru saya, beberapa franchise itu kan bahan baku itu beli di pusat ya Pak. Kalau di kita kasih suppliernya. Jadi benar-benar kayak tanda kutip minjem brand aja daripada dia create brand. Jadi kontrol bahannya gimana? Quality controlnya? Quality controlnya dari masing-masing. Kita kasih tahu ke mitra itu bahwa cara quality controlnya seperti ini gitu. Nah, tentu franchise itu ada karena memang kita banyak segmen. Di segmen yang middle low itu untuk masalah QC-nya lebih mudah. Karena dia hanya dikit, resepnya hanya sedikit dan mudah buatnya. Beda sama misalnya coffee shop yang quality control itu harus dikalibrasi setiap pagi. Tuh, harus dicek lagi konsistensi si barista ngebuat kopinya gitu. Jadi masing-masing punya treatment sendiri sih.
yang sedang dikembangkan oleh Bang Vano sekarang kopi ya? Ada kopi, betul. Ada kopi. Nah, salah satu aspek penting di dalam sebuah bisnis kopi kan baristanya ya. Betul. Itu sangat spesifik gitu kan, itu dapurnya gitu sebenarnya. Bahan mungkin bisa disuplai, biji kopinya bisa disuplai dari pusat, tapi bagaimana menyeduhnya, ya, pengolahannya, ini kan tentu butuh keterampilan tersendiri. Nah, betul. Bagaimana itu memberikan itu kepada franchisee? Kalau itu tentu perlu ada satu head barista, kita bisa bilang ya. Jadi sebenarnya coffee shop itu ada yang specialty coffee, ada kopi yang komersil kayak misalnya kopi gula aren aja. Tapi makin ke sini aku lihat ini tinggal cemplung gitu ya. Misal kalau kata kita barista tuang menuang. Yeah. Jadi tuang gula aren, tuang creamer, tuang kopi yang nggak dikalibrasi gitu. Biasanya kan gitu. Yeah. Nah, ada juga yang specialty coffee. Nah, karena specialty coffee ini harga jualnya kan di Jakarta Selatan tuh start from 35. 35 sampai 50. Marginnya juga good margin di situ, gede banget marginnya. Dan biasanya udah ada satu head barista. Nah, gimana caranya kita nge-shortcut itu? Biasanya kalau dari misalnya kita punya cabang coffee shop, paling gampang kalau mau low cost-nya adalah kitanya ngerti kopi. Misal kita ambil kursus kopi yang secara basic misalnya. Tapi kalau kita franchise yang pengennya tanda kutip autopilot, pengen yaudah gue mau franchise, mau diurus, biasanya franchisor yang pemilik franchise itu menyediakan satu kayak quality control-nya untuk yang ngekontrolnya, untuk nge-trainingnya baristanya, seperti itu. Oke, gue mau buka deh di Makassar. Menurut gue enak kok 20 gram. Tapi kan gue orang Jakarta ya. Kita mau jual ke siapa dulu gitu. Baru kita tes produk ke mereka. Udah enak belum? Udah enak. Perlu di testing produk. Kalau emang udah pede, udah mateng, baru kita marketing. Jadi di saat kita marketing, orang datang, nyoba, wah enak. Sesuai ekspektasi gue. Insya Allah ada repeat order. Tapi kalau misalnya nyoba, aduh kok nggak enak sih. Nanti nggak datang lagi takutnya. Nah, itu PR-nya F&B itu di situ. Kalau udah dapat rasa yang enak, kita harus nge-maintain kualitas yang enak. Quality control harus bagus. Dari konsistensinya ya. Konsistensinya.